Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani Sangkala. Saya dari Akademi Keperawatan Makassar, program studi Diploma 3 Keperawatan. Pada video kali ini saya akan bawakan terkait metode pembelajaran dengan menggunakan metode jigsaw. Materi ke-9 terkait dengan MPKP, model praktik keperawatan profesional. Silahkan ikuti videonya, jangan lupa like and subscribe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua pada hari ini? Baik ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk ke pertemuan ke-9 ya, sesuai silabus ini pertemuan ke-9 terkait dengan MPKP. Kita absen dulu. Abdurrahman Rumake, Ainun, Asda, Ashar Aryandi, Desriani, Dia, Fatmawati Abdul, Fadila, Fitriani, Rimayani, Hasbianita. Oke, kemana? Sakit? Ada surat sakitnya? Sudah terkadang? Rosmiati Laya, Siti Nurhalisa, Sri Ayunku, Siti Asira, Yunita, Renaldi Hanani, dan Abdillah. Oke, jadi yang hadir ada 33 orang, 1 orang sakit ya. Oke, saya baik, karena ini sudah pertemuan ke-9, saya rasa kita bahas terkait MPKP ya untuk pada pembelajaran kali ini. Di silabus kemarin kita sudah bersepakat terkait dengan tugasnya. Saya harap semua sudah menyelesaikan medianya masing-masing apa yang Anda bawa. Ada beberapa yang sangat kreatif ya saya lihat. Oke, untuk itu saya minta masing-masing anak-anak duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi untuk kelompok pertama model tim silakan duduk di sebagian sini, kemudian model fungsional di belakang, model primer di belakang pojok sana, dan case management di pojok sini. Oke, saya beri waktu 2 menit, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya sudah punya media ya. Jadi sebentar Anda akan saya gabung sesuai dengan masing-masing. Saya akan tarik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 itu menjadi satu kelompok baru, dan masing-masing orang akan menjadi expert di kelompok tersebut. Jadi dari model tim, model primer sampai ke kelompok 4, masing-masing orang akan menjelaskan sesuai dengan media yang Anda bawakan. Jadi Anda jelaskan pada dia, ini loh model tim, ini loh model case management, oh ini loh model primer. Jadi sebentar kita akan pisah-pisah lagi. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan paparkan sedikit tentang materi sedikit tentang MPKP ini, model praktik keperawatan profesional. Nah, Anda kan sudah buatkan tugasnya ya, masing-masing sudah ada medianya, kepala Anda. Oh, model tim itu seperti ini, model primer itu seperti ini. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang bisa jelaskan dulu sama saya MPKP ini apa? Ada yang mau? Ya, silahkan Abdurrahman. Oke, bagus. MPKP. Ada lagi? Nurhalisa barangkali? Ya. Kita lanjut
lanjut ya. Nah, jadi MPKP atau MAKP itu sebenarnya adalah sebuah sistem. Sistem itu baik dari strukturnya, prosesnya, dan nilai-nilai profesional yang ada di dalamnya itu memungkinkan seorang perawat yang profesional mengatur pemberian asuhan keperawatan termasuk di lingkungannya yang dapat memotong pemberian asuhan keperawatan. Nah, ini menurut Murniati dan Murwani dan Muhammad di tahun 2012. Nah, ada pun yang mengatakan bahwa MPKP ini adalah suatu pemberian asuhan keperawatan yang paling efektif dan paling efisien itu seperti apa pada beberapa pasien. Pada dalam satu ruangan, model yang digunakan itu seperti apa sih? Layanan yang diberikan kepada pasien itu seperti apa? Jadi, sistem pelayanan asuhan keperawatan itu diberikan secara yang paling profesional itu seperti apa modelnya. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya dari beberapa model-model pemberian asuhan keperawatan ini, kira-kira kita memilih yang mana? Nah, tadi kan ibu sudah bagi, ada yang model tim, ada yang model primer, ada yang model case. Nah, kira-kira analisisnya bagaimana cara kita memilih model yang terbaik dalam sebuah tim itu untuk satu ruangan sebuah ruangan keperawatan itu seperti apa? Nah, mari kita lihat. Kriteria, ada beberapa kriteria untuk pemilihan model itu. Yang pertama adalah tingkat ketergantungan pasien. Kalau tingkat ketergantungan pasiennya, beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas bagaimana tingkat ketergantungan pasien ada berapa, ada yang sub, ada yang total, ada yang apa. Nah, itu kita bagi berdasarkan tingkat ketergantungan pasiennya seperti apa. Nah, yang kedua adalah cost efektif. Nah, dari beberapa model yang dipilih, kira-kira yang paling efektif, harganya tidak merugikan ruangan, tidak merugikan rumah sakit, dan tidak merugikan pasien, itu yang mana? Model yang mana akan kita pilih? Nah, itu kita harus diskusikan bersama ketua tim, bersama tim manajemen rumah sakit supaya costnya efektif. Saya sudah memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana cara memilih, kriteria memilih model dalam ruangan-ruangan. Apakah Anda di ruangan bedah, apakah Anda bertugas di ruangan ICU, atau Anda di ruangan IGD. Nah, silahkan memilih bagaimana cara memilihnya. Silahkan Anda diskusikan dulu, samakan persepsi dulu antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan Anda diskusikan dulu hasil tugas Anda kurang lebih 5 menit. Silahkan samakan persepsi sebelum Anda bergabung dengan para expert di grup lain. Oke, saya beri waktu 5 menit. Silahkan diskusikan hasilnya, samakan persepsi sebelum Anda gabung di kelompok lain. Oke. Ya, bagaimana? Sudah sama persepsi? Model tim siap? Model primer siap? Model fungsional siap? Ya, model case sudah siap? Oke, sudah sama persepsi ya semua. Nah, sekarang Anda kan masing-masing ada 5 orang ya dari masing-masing tim. Sekarang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan orang kelima masing-masing tim. Silahkan Anda orang keberapa? Silahkan pilih. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Orang pertama bergabung bersama orang pertama dari kelompok 2, 1, 2, 3, dan 4. Orang kedua juga sama dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Orang ketiga juga demikian, orang keempat, dan orang kelima. Ayo, silakan bergabung menjadi satu kelompok. Udah? Udah? Ayo cepat. Oke, silakan duduk. Jadi grup ini sudah dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya, sudah bergabung satu grup ya. Nah, sekarang masing-masing orang yang ada di dalam grup ini kan saling tidak tahu materinya. Nah, tugas Anda sebagai expert di kelompok Anda, jelaskan pada teman Anda apa yang apa model yang Anda akan bawakan.
Nah, Anda model tim, jelaskan pada teman Anda yang model primer, model fungsional, jelaskan apa kelebihannya, apa kekurangannya, bagaimana struktur organisasinya seperti apa, bagaimana struktur pelayanannya seperti apa, silahkan dijelaskan. Jadi bergantian, mulai dari yang fungsional, tim, kemudian case. Gunakan media yang Anda bawa tadi, ya. Ada yang pakai apa? Silahkan, pokoknya bagaimana cara Anda menjelaskan pada teman Anda sebagai expert di sini, jelaskan pada teman Anda sebagai orang yang paling paham tentang tim atau Anda yang paling paham tentang fungsional, sampaikan kepada mereka. Ya, oke, saya beri waktu 60 menit dari sekarang, silahkan berdiskusi. Oke, saya akan jalan ya ke kelompok Anda masing-masing sambil saya akan mendokumentasikan proses Anda. Saya akan keliling ya, saya juga ikut mengamati, nggak apa-apa ya. Oke. Find the real me. So let's go, seize the feeling. Cause you know, it's time for the meaning. Now we show. Bagaimana, sudah ya? Sudah, berarti Anda sudah paham dari masing-masing dari penjelasan teman Anda, tentunya Anda sudah tahu dong. Nah, dari model tim sendiri sudah tahu apa itu fungsional, apa itu model primer, apa itu model case. Sudah ya? Oke, kalau begitu saya minta satu orang untuk menjelaskan apa yang Anda peroleh dari teman Anda. Saya mau tunjuk dulu Nuralisa. Nuralisa ini dari kelompok apa? Fungsional. Oke, kalau begitu saya mau tahu dulu sedikit bagaimana dan apa sih itu model tim? Oke, keunggulannya apa? Bagus. Kelemahannya apa? Oke. Nah, paham ya? Bagaimana Anda merasakan hasil dari kalau Anda menjadi expert? Bisa ya, lebih bisa dipahami ya? Oke. Kalau begitu Ibu tutup pada pertemuan kali ini. Intinya, tarik Ibu dari sebelah dulu. Intinya, Anda sudah paham semua model-modelnya. Bagaimana nanti pengaplikasiannya di rumah sakit bergantung dari jenis pelayanan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda di ruang ICU, tidak mungkin Anda menggunakan metode primer, ya. Yang paling efektif adalah bagaimana Anda menggunakan metode misalnya metode kasus sesuai dengan tingkat ketergantungan ini tadi kriterianya. Oke, itu saya pikir itu ya yang sempat saya bawakan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tugasnya untuk minggu depan dilaksanakan. Ya.